Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Mrs. K akan menjelaskan bagaimana jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jalur masuk perguruan tinggi dengan menggunakan jalur rapot. Oke, untuk yang pertama, di sini ada jalur SNMPTN. Tentu saja kalian sudah sangat familiar sekali dengan jalur SNMPTN ini, atau jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Untuk memasuki jalur SNMPTN, tentu saja ada persyaratan utama dan persyaratan tambahan. Persyaratan SNMPTN: memiliki prestasi unggul, memiliki NISN yang terdaftar di PDSS, memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan oleh sekolah pada laman PDSS. Memiliki prestasi akademik yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Masuk kategori 40% terbaik di sekolah untuk akreditasi sekolah A. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Persyaratan tambahan jalur SNMPTN: memiliki sertifikat kejuaraan dalam bidang OSN, O2SN, FLS2N, minimal tingkat provinsi. Namun, jika adanya hanya sertifikat peserta atau finalis, lampirkan saja. Sertifikat harus linier dengan program studi yang akan diambil. Selanjutnya, memiliki sertifikat tahfidz minimal 15 juz setara dengan tingkat nasional dan 30 juz setara dengan tingkat internasional. Contoh sertifikat yang linier: ITB Meteorologi, OSN Astronomi ditambah OSN Matematika, UNESA Kimia, Olimpiade Kimia UNESA. Pendidikan Dokter UI juara 1 National School Debating Championship, USU Teknik Kimia, OSN Kimia. Pendidikan Dokter UPN Veteran Jakarta, Debate 4 pilar tingkat provinsi ditambah OSN Biologi tingkat provinsi. Nah, di sini Mrs. K akan menjelaskan lebih detail bagaimana tahapan agar lolos SNMPTN. Untuk tahap yang pertama ada tahap screening 1. Di sini seluruh siswa berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan jalur SNMPTN. MPTN dilakukan dari total keseluruhan siswa kelas 12 akan diambil 40% untuk akreditasi sekolah A jika tidak mengalami penurunan kuota. Untuk tahap screening 2 ini biasanya mereka selalu menyertakan sertifikat kejuaraan. Nah, di sini nanti sertifikat kejuaraan itu harus sesuai dengan program studi yang kalian pilih. Misalnya tadi kalian memilih pendidikan dokter, berarti kalian harusnya memiliki juara 1 OSN Kimia tingkat nasional atau juara 1 OSN Biologi tingkat nasional, atau juga bisa lomba debate bahasa Inggris. Sebagai contoh misalnya kalian memilih program studi pendidikan dokter. Nah, di sini nanti nilai yang akan dijadikan tolak ukur atau disaingkan dengan siswa-siswa di sekolah lain yang mendaftarkan diri pada jalur SNMPTN dan pada program studi kedokteran, yaitu nanti diambil pada mata pelajaran kimia, biologi, dan bahasa Inggris. Nah, di tahap akhir ini kalian memiliki tahap pemberkasan. Artinya, ketika kalian sudah masuk tahap pemberkasan, itu kalian dinyatakan lolos SNMPTN. Nah, di sini nanti banyak sekali hal-hal yang harus kalian pahami betul untuk berkas-berkas, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena pemberkasan ini nanti antara yang sudah diinputkan pada laman SNMPTN itu juga akan diminta dilampirkan ketika kalian daftar ulang. Seperti misalnya ketika
jika kalian daftar ulang, tentu saja akan diminta nomor pendaftaran SNMPTN atau kartu peserta SNMPTN. Nah, di sini nanti jangan sampai kartu peserta itu hilang. Kemudian berkas-berkas yang lainnya juga silakan dipersiapkan. Nah, untuk hal yang tentu saja penting di sini bagi kalian yang melampirkan sertifikat tahfidz. Nah, untuk sertifikat tahfidz ini nanti kalian akan ada ujian pertemuan ya. Jadi nanti kalian diuji oleh tim penguji tahfidz. Di situ nanti ketika kalian melampirkan 30 juz, kalian tidak diminta untuk menghafal 30 juz dalam satu kali duduk. Nah, di situ nanti kalian akan diberikan soal secara acak dari juz berapapun itu dan ayat keberapa, itu akan diujikan sekitar 10 soal, dimana nanti di situ juga akan ada melanjutkan ayat, kemudian ini memahami maknanya, artinya. Nah, di situ silakan bagi kalian yang menyertakan sertifikat tahfidz bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, itu saja. Kalau untuk yang sertifikat yang lainnya tidak perlu lagi karena sudah ada ya sertifikat ini